Siapakah yang dikurbankan Abraham? Ishak atau Ismail? Bagian kelima. Abraham sebagai bapa segala bangsa. Sesuai dengan firman Allah kepada Abraham, maka Sarah melahirkan seorang anak sesuai dengan waktu yang ditetapkan Tuhan. Lalu Abraham menamai anak itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Ketika Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Lalu Abraham menyunat Ishak ketika Ishak berumur 8 hari dengan sunat bersifat rohani. Ishak artinya Allah telah membuat aku tertawa. Arti nama ini identik dengan sukacita atau glory bahwa kelak keturunan Ishak melalui Yakub anaknya akan melahirkan 12 suku bangsa Israel sebagai keturunan anak-anak Tuhan yang bersukacita di muka bumi oleh karena Tuhan. Dengan kelahiran Ishak maka Abraham sah menjadi sebagai seorang bapa bagi anak perjanjian, sebab Ishaklah anak perjanjian Tuhan yang dilahirkan Sarah istri sah Abraham. Ishaklah yang menjadi ahli waris Abraham. Dan Allah sekali lagi berfirman kepada Abraham tentang keturunannya, karena perkataan Sarah kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail pergi. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Sedangkan Ismail bukan ahli waris Abraham, sebab Ismail adalah bukan anak perjanjian karena Ismail adalah anak yang dilahirkan Hagar hamba perempuan Sarah itu. Ismail tidak mendapat ahli waris dari Abraham. Dengan kelahiran Ishak inilah, Abraham mulai memasuki perjalanan hidupnya sebagai bapa segala bangsa, seperti janji awal dari Allah kepadanya dengan 7 janji Allah kepada Abraham, yaitu 1. Allah berjanji akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. 2. Allah berjanji akan memberkati Abraham. 3. Allah berjanji akan menjadikan masyhur nama Abraham. 4. Allah berjanji akan menjadikan Abraham menjadi berkat. 5. Allah berjanji akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. 6. Allah berjanji akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. 7. Oleh Abraham, Allah menjanjikan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 7 janji Allah kepada Abraham ini yang sedang, telah, dan masih akan ditepati dan digenapi oleh Tuhan, ini tertulis pada kitab Kejadian 12. 2-3. Kejadian 12 ayat 2 hingga 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji awal dari Allah kepada Abraham ini mulai terrealisasikan sejak Sarah melahirkan Ishak bagi Abraham. Ishak sebagai anak perjanjian Tuhan untuk langkah awal membuat Abraham menjadi bapa bagi segala bangsa. Kejadian 17 ayat 3 hingga 7. Lalu sujudlah Abram. Dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perkataan Sarah yang menyakitkan bagi Hagar hamba perempuannya itu, untuk kedua kalinya Sarah mengusir Hagar agar pergi dari rumah. Pertama kali ketika Hagar sedang hamil, ia memandang rendah akan Sarai nyonyanya yang tidak hamil-hamil. Maka Sarai marah dan menindas Hagar hambanya itu, sehingga Hagar pergi lari dari rumah meninggalkan Sarai nyonyanya dan dari Abram suaminya. Dalam pelarian Hagar, di padang gurun dekat jalan ke Syur, malaikat Tuhan menjumpainya dan menyuruh dia pulang ke rumah Sarai nyonyanya itu,
Dan malaikat Tuhan berkata kepada Hagar yang sedang hamil dan akan melahirkan anak, untuk menamai anak itu Ismail. Di sini kita dapat melihat bahwa bukan Tuhan Allah yang berkata kepada Hagar, tetapi adalah malaikat utusan sorga atau malaikat pelayan Tuhan Allah sendiri. Oleh karena Hagar adalah seorang pembantu atau hamba dari Sarah nyonyanya. Lain halnya bila dengan Sarah sebagai nyonya atau Abraham sebagai kepala rumah tangga. Yang berkata kepada mereka langsung adalah Tuhan Allah sendiri. Lalu tentang Ismail ini dan nasib keturunannya kelak, malaikat Tuhan berkata. Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian, kedua kalinya ketika Sarah sudah punya anak, dan ia tidak senang melihat Hagar dan Ismail, maka Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail pergi dari rumah. Karena perkataan Sarah kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail pergi. Dan Allah melanjutkan firman-Nya kepada Abraham tentang keturunannya melalui Ismail anaknya. Kejadian 21 ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Allah telah berjanji kepada Abraham untuk membuat keturunannya melalui Ismail anaknya menjadi suatu bangsa yang besar yang nasibnya perilaku bangsa itu seperti keledai liar. Demikianlah nanti keturunan Ismail itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan keturunannya. Dan di tempat kediamannya keturunan Ismail akan menentang semua saudaranya. Dari faktanya Ismail telah beristrikan seorang perempuan Mesir yang melahirkan anak-anak bagi Ismail, seperti yang dijanjikan Allah kepada Abraham tentang keturunannya melalui Ismail. Kejadian 17 ayat 20. Tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja. Dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Dan dari keturunan Ismail inilah lahir 12 raja-raja besar di muka bumi. Kejadian 25 ayat 13 hingga 16. Inilah nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayat, anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbir, Mebsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafise dan Ketman. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka. Menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Yang sekarang 12 suku bangsa raja-raja besar ini berlanjut pada negara Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya. Sedangkan janji Allah kepada Abraham tentang keturunannya melalui Ishak dan keturunannya sebagai anak-anak perjanjian kekal bagi Tuhan, sebelumnya Allah telah menetapkan perjanjiannya kepada Abraham dan mengadakannya dengan Ishak sebagai anak perjanjian. Kejadian 17 ayat 21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu, tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga. Melalui Ishak inilah yang disebut keturunan Abraham sebagai anak-anak perjanjian bagi Tuhan yang menjadi ahli waris kerajaan sorga. Sebab setiap Tuhan berfirman dan setiap Tuhan membuat suatu perjanjian dan memperbaharui perjanjiannya itu di setiap pergantian zaman bagi semua manusia di bumi harus melalui hambanya pada keturunan Ishak anak Abraham. Selanjutnya Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub melahirkan 12 suku bangsa Israel. Yakub yang kemudian berganti nama menjadi Israel memiliki keturunan dari Rahel istrinya dan Lea istrinya. Dan dari gundik-gundiknya yaitu 12 anak lelaki dan 1 perempuan. 12 anak lelaki Yakub menjadi 12 suku bangsa Israel yaitu secara berurutan adalah Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Di mana Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isahar, dan Zebulon adalah nama 6 anak dari Lea, sedangkan Gad dan Asher adalah nama 2 anak dari Zilpa budaknya Lea, lalu Yusuf dan Benyamin adalah nama 2 anak dari Rahel, sedangkan Dan dan Naftali adalah nama 2 anak dari Bilha budaknya Rahel. Dari Abraham,
Garis anak perjanjian diteruskan dari Ishak ke Yakub terus ke Yehuda. Pada tangan hambanya Tuhanlah terikat ikatan perjanjian antara Tuhan di sorga dengan semua manusia di bumi. Para hambanya Tuhan itu adalah anak-anak perjanjian pada keturunan-keturunan Ishak anak Abraham. Ishak adalah anak, bukan budak. Karena Ishak dilahirkan Sarah seorang ibu yang sebagai istri sah pada Abraham suaminya. Lain halnya dengan Ismail yang budak, bukan anak, karena Ismail dilahirkan Hagar seorang budak yang diserahkan Sarah sebagai gundik kepada Abraham. Ada perbedaan jelas antara seorang anak dengan seorang budak, sebagai berikut. A. Budak. Mempunyai seorang tuan. Menaati karena takut. Hidup di dalam mentalitas kemiskinan. Tidak memiliki masa depan. B. Anak. Mempunyai seorang bapa. Mentaati karena mencintai. Hidup di dalam mentalitas berkelimpahan. Memiliki masa depan yang mulia. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi, Abraham yang menjadi bapa segala bangsa di muka bumi pada dua belahan bumi dan kehidupan yang berpasang-pasangan di bumi adalah semua suku bangsa keturunan raja-raja besar di muka bumi yang mereka semua adalah dari keturunan Ishak anak Abraham dari Sarah istri sahnya Abraham, dan dari keturunan Ismail anak Abraham dari Hagar budaknya Sarah. Kedua-duanya keturunan suku bangsa besar inilah baik yang dari keturunan Ishak maupun dari keturunan Ismail yang berkenan dalam kehidupan sorgawi di bumi. Sebab bumi ada dalam dua belahan, terang siang dan gelap malam. Bumi itu berputar mengelilingi matahari, sehingga di bumi ada siang dan ada malam. Analoginya bahwa bila keturunan Ishak disimbolkan belahan terang siang, maka keturunan Ismail simbol belahan gelap malam. Sebaliknya bila keturunan Ismail disimbolkan belahan terang siang, maka keturunan Ishak simbol belahan gelap malam. Ataupun bahwa bila keturunan Ishak disimbolkan sebagai sisi penentu maka keturunan Ismail simbol bukan penentu. Sebaliknya bila keturunan Ismail disimbolkan sisi penentu, maka keturunan Ishak simbol bukan penentu. Di luar keturunan Ishak dan Ismail, tidak ada kelak suku-suku bangsa di muka bumi yang dikenan sorga Allah. Tidaklah mungkin ada 3 keturunan suku bangsa besar di muka bumi yang dikenan sorga Allah. Sebab di bumi hanya memiliki 2 belahan saja, tidak 3 belahan. Jika ada 3, maka ini nanti melanggar hukum kehidupan baik melanggar hukum sorga Allah, hukum moral, maupun hukum alam raya. Jika sudah menyalahi hukum maka akan memberi kesempatan kemenangan kepada iblis si penguasa dunia yang gelap, rusak dan cemar. Jangan biarkan iblis tertawa terbahak-bahak di atas kebodohan dan ketidaktahunan manusia tentang hukum yang berlangsung di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Di akhir zaman nanti yang kondisi kehidupan adalah satu belahan yang mengarah ke kehidupan rohani, simbol langit, yang satu belahan, hanya belahan terang seperti siang hari, di hari Sabat Tuhan yang dahsyat di hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kali kedua, ia turun ke bumi. Maka hanya ada satu keturunan suku bangsa besar yang dikenan sorga Allah. Sebab awal kehidupan adalah roh, rohani, maka akhir kehidupan pun harus roh, rohani. Siapakah suku bangsa besar itu? Jawabannya adalah keturunan suku bangsa besar yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Sang Raja di atas segala raja di muka bumi. Sebab Yesuslah Raja damai, baik di sorga maupun di bumi. Semua suku-suku bangsa di bumi akan terus berlomba-lomba berusaha mencari dan untuk memiliki kerajaan sorga, menjadikan mereka adalah sebagai pewaris kerajaan sorga, melanjutkan sejarah kehidupan manusia yang bertuhan di muka bumi. Demikian pembelajaran kali ini, bersambung ke bagian ke-6.